Polres Mesuji gencar berantas pungli jalanan. Bulog Lampung didesak mempercepat penyerapan gabah. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, Anyus TV. Sore ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kembali maraknya pungli kendaraan angkutan di Jalan Lintas Timur Sumatera menjadi sajian utama hari ini. Polres Mesuji menurunkan tim gabungan untuk memburu pelaku pungli sekaligus menjamin keamanan sopir angkutan. Pemirsa, bersama saya Enda Talo, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Pemirsa, Polres Mesuji gencar memberantas pungutan liar pungli di Jalan Lintas Timur Sumatera. Operasi ini menyasar preman serta rumah makan sebagai sarang pemalakan sopir. Pelaku selama ini menarik pungli dengan tanda stiker atau logo pada kendaraan angkutan. Polres Mesuji menurunkan tim gabungan ke jalanan dan rumah makan sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera. Polisi menghentikan setiap armada angkutan dengan tanda stiker atau logo rumah makan. Logo ini langsung dihapus. Pemasangan stiker atau logo pada bodi, kaca atau bak truk merupakan modus preman dalam menarik pungli kendaraan angkutan. Sejak dipasang stiker atau logo rumah makan tertentu, kendaraan wajib berhenti untuk membayar pungli rata-rata Rp50.000 sekali melintas. Angkutan berat bahkan dikenai pungli ratusan ribu. Jika enggan bayar pungli, sopir ditodong dan kendaraan dirusak. Rumah makan selama ini menjadi kedok atau sarang pemalak sopir. Polisi meminta sopir tidak segan melapor. Petugas siap mengawal dan menangkap pelaku. Bapak mau kalah sama preman apa sama polisi? Hah? Lapor polisi, Pak. Kalau Bapak mau mampir aja rumah makan. Ya. Tapi kalau dicap lagi, minta duit, lapor kita. Ya, nggak usah takut. Bapak mau kawal, tak kawal. Hah? Di mana? Belum timbangan. Sudah ada Pak polisi. Timbangan ya? Sudah. Sopir lintas Sumatera Jawa selama ini cuma mengeluh sebagai korban pungli. Mereka takut lapor polisi karena diancam preman. Para sopir berharap kepolisian terus menggelar operasi agar kendaraan bebas pungli. Pengemudi dengan adanya tindakan kepolisian untuk menertibkan seperti ini. Apa harapannya? Harapannya tenang, lebih aman lagi. Aman. Selama ini apa sih Pak yang jadi kendala? Jabatan preman itu Pak. Ya, banyak pemerasan lah Pak. Ya bagus lah kayak ini. Selama ini bagaimana Mas? Ya, gimana ya kalau saya juga ngomongin. Jadi kendala nggak selama ini? Ya kendala itunya. Apa yang terjadi ketika kita melintas di rumah makan yang ada capnya? Ya, kalau nggak ngemel mah dikejar. Itu ya. Berapa minimal ngemel? 30.000. Bagaimana harapannya ke depannya? Ya kalau bisa kan kayak gini terus. Tertib ya? Tertib ya kan. Jadi nggak ada namanya pungli-pungli lagi. Polisi berharap penghapusan stiker atau logo dapat menghentikan pungli. Operasi ini berlanjut sampai polisi menangkap preman pemalak angkutan. Sopir lintas dapat melaju nyaman sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera. Supriyadi, MNC Media, Mesuji. Pemirsa, polisi mencegah pungli angkutan dengan pendirian pos pengamanan, razia rutin hingga sosialisasi rumah makan. Kabak Operasi Polres Mesuji Kompol M. Ali Muhaidori menjamin respon cepat setiap laporan pungli. Polisi bahkan menawarkan pengawalan kepada sopir angkutan. Tentunya kita ini menggalakkan lagi pos Kabupaten perbatasan Palembang Mesuji. Terus kemudian kita juga sosialisasi kepada rumah makan yang ada pengawalnya. Terus kemudian kita dari Intel juga jalan paket ini. Terus kemudian terakhir ya ini kita berarti pacak rumah makan.
Karena disinyalir rumah makan yang ada pengawalnya itu mereka itu ngecap pertama itu bayar sampai 800 sampai 1 juta. Terus kalau misalnya nggak mampir itu dikejar, kemudian diarahkan lagi ke rumah makan untuk dimintain duit. Terus setelah penghapusan cap-cap kayak gini nih, langkah-langkahnya nanti gimana ini? Langkah-langkah kami selanjutnya ya, mau nggak mau kita harus siap dengan risiko yang ada. Terutama di nomor pengaduan kami. Kami juga ada nomor pengaduan di 0822, 0823, 3433. Kami siap. Kalau misalkan masyarakat melakukan pengaduan di kami siap dengan respon kami. Artinya kalau ada sopir yang takut atau ini gimana ini? Kalau ada sopir yang takut, kalau misalkan mereka perlu pengawalan kami ya kita kawal. Kawal ya? Ya, nggak usah takut dengan preman. Negara jamin kok. Sesuai dengan Pak Nawacita Pak Kapolri, programnya Kapolri juga, jaga sama preman. Pemirsa, kita beralih ke topik lain. Penumpang kereta api Seminung jurusan Kota Bumi Tanjung Karang berjejal menjelang libur panjang pekan ini. Stasiun Kota Bumi menjual tiket tanpa batas meskipun banyak tidak tersedia tempat duduk. Kondisi ini membahayakan keselamatan penumpang. Penumpang kereta api Seminung jurusan Kota Bumi Tanjung Karang berjejal sejak Jumat pagi. Mereka berebut tiket dan naik kereta saling mendahului. Gerbong sudah sesak sehingga banyak penumpang tidak kebagian tempat duduk. Penumpang menuding pelayanan kereta api Indonesia tidak manusiawi. Petugas mengetahui penumpang sesak namun tetap menjual tiket. Alih-alih menambah gerbong menjelang libur panjang, KAI justru menumpuk penumpang. Kondisi ini membahayakan keselamatan. Dapat tempat duduk kacisnya, kehabisan. Oh, kalau tiketnya ada ya? Tiketnya ada dapat. Tempat duduknya? Nggak ada. Kalau bisa sih untuk tahun akan datang nambah lah, gitu. 1 apa 2 gerbong gitu. Ya. Iyalah Om, penambahan gerbong, ya biar dapat tempat duduk semua, biar adil gitu. Dan nambah gerbong, ya biar lebih ada nyamannya. Oh gitu. Iya, biar adil semuanya dapat tempat duduk, kan sama-sama bayar. Kereta api Indonesia tidak mengoperasikan 4 gerbong cadangan karena rusak. Wakil Kepala Stasiun Kota Bumi Bayu menyatakan penjualan tiket tanpa tempat duduk tidak membahayakan perjalanan. Kalau di Kota Bumi ada akupansi jumlah penumpangnya tidak melebihi kapasitas Pak, jadi di lintas masih bisa jual. Oh gitu, jadi memang setiap stasiun juga tapi dijual juga tiketnya. Kereta api Seminung jurusan Kota Bumi Tanjung Karang melayani perjalanan pagi dan sore dengan kapasitas 1.500 penumpang per hari. Harga tiket cuma Rp10.000 sehingga menjadi rebutan banyak penumpang. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Pasangan Hanan Abdul Rozak dan Heri Wardoyo boyongan dari Partai Demokrat ke Golkar. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Tulang Bawang Hanan Abdul Rozak bersama Wakil Bupati Heri Wardoyo boyongan dari Partai Demokrat ke Partai Golkar. Manuver ini cukup mengejutkan karena keduanya baru beberapa pekan dilantik sebagai Wakil Ketua DPD Demokrat Lampung. Hanan Abdul Rozak dan Heri Wardoyo meninggalkan Partai Demokrat setelah gagal dalam Pilkada 5 Februari 2017. Hanan mendapatkan jabatan Wakil Ketua, sementara Heri menjadi Wakil Sekretaris DPD Golkar Lampung. Berlabuhnya Hanan Abdul Rozak Heri Wardoyo ke Golkar mengejutkan karena keduanya baru dilantik sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung. Wakil Ketua DPD Golkar Lampung bidang media massa dan penggalangan opini Ali Imron membenarkan bergabungnya Hanan Abdul Rozak dan Heri Wardoyo. Keduanya 2 kali mengikuti rapat pleno Golkar karena Dewan Pimpinan Pusat sudah mengakui keabsahannya. Heri ini sudah beberapa kali kita udah mulai aktif ya. Beberapa kali udah rapat sama kami. Dan saya lihat saya udah bergabung, bahkan dia sudah keluar SK-nya dari DPP. Kalau untuk Pak Hanan sendiri? Pak Hanan sudah. Menurut pengakuannya kan memang sudah lama. Dan Golkar ini kan terbuka, partai terbuka.
Bahkan bukan hanya Mas Heri dan Pak Anan. Bila perlu satu gerbong pun kita terima. Kalau dia, Mas Heri ini kan pernah jadi pejabat publik, ini dia punya menimbang. Partai ini kan partai terbuka, partai punya jaringan sampai ke desa. Ya mungkin dasar-dasar itu. Partai Demokrat bukan hanya kehilangan Hanan Abdul Rozak dan Heri Wardoyo. Ketua DPC Demokrat Lampung Selatan Eki Setianto dan mantan Ketua DPC Demokrat Kota Metro Sudarsono juga dikabarkan hijrah ke Partai Nasdem. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, Partai Perindo Lampung merangkul petani dengan membantu panen raya padi. Partai Perindo juga memberikan bantuan mesin perontok padi. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain membantu para petani di Lampung Timur melakukan panen raya padi dengan mendatangkan mesin perontok padi di lokasi, pengurus dan kader Partai Perindo Lampung melakukan dialog. Dalam pertemuan ini, kader Partai Perindo menyerap kendala yang dihadapi petani. Di antaranya kendala pengairan, pengadaan pupuk, dan penyerapan hasil panen. Panen raya padi ini dilakukan di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur. Sejumlah kader partai dan pengurus melakukan panen, serta melakukan perontokan padi di lokasi panen raya. Ketua DPW Perindo Lampung, Joli Sanggam, menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian Partai Perindo terhadap petani di Lampung. Kegiatan ini nantinya akan dilakukan di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Tentunya hal serupa ini akan kita luaskan ke daerah-daerah lain, apakah itu hanya di Lampung Timur maupun ke kabupaten kota di Provinsi Lampung. Oke. Artinya Partai Perindo siap menampung keluhan petani, Bang, ya? Ya, itulah sebagai wujud kepedulian dari Partai Perindo kepada para petani melalui kader-kader kita yang ada di bawah, mulai dari DPC sampai DPRD di Provinsi Lampung. Selain menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, ke depan Partai Perindo berkomitmen memberikan bantuan kepada para petani, khususnya dalam mengatasi kendala pengairan, pengadaan pupuk, dan penyerapan hasil panen. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri mendesak Bulog segera menyerap gabah selama panen raya. Penyerapan ini mencegah anjloknya harga gabah. Hasil pemantauan menunjukkan harga gabah masih di atas harga pembelian pemerintah sebesar Rp3.700 per kilogram. Daerah lumbung pangan memasuki panen raya padi, yaitu Lampung Selatan, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Sentra padi lainnya panen menyusul bulan Mei hingga awal Juni. Panen raya mempengaruhi harga gabah kering panen maupun gabah kering giling. Petani khawatir harga gabah anjlok di bawah harga pembelian pemerintah sebesar Rp3.700 per kilogram. Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri mendesak Bulog segera turun ke lapangan. Bulog membeli hasil panen raya agar harga gabah tidak anjlok. Petani pun dapat berperan menjaga kestabilan harga dengan memanfaatkan resi gudang. Kita memang sudah kerjasama sama yang namanya Bulog, ya nggak, Bulog wajib beli ketika dia harga jatuh gitu kan, ya kan? Itulah gunanya Bulog nanti, ya kan? Memang mereka juga ikut menstabilkan harga. Lapangan nah, ini kan ada 8 resi gudang yang sampai sekarang ini kan belum maksimal, Pak. Nah, ini menyikapi semacam ini gimana? Loh, resi gudang itu kan beda lagi dengan anjlok itu, ya kan? Kalau resi gudang itu tempat kita nyimpen ketika kita panen karena banyak surplus gitu ya. Sambil nantinya harganya turun, kemudian ketika harga stabil, bosan dijual. Kemudian mereka yang punya, apakah kelompok tani, ngebayar lagi, harga jualnya nanti dikurangi dengan sewa gudang. Petani cenderung menjual semua hasil panen dan hanya menyisakan jatah konsumsi. Kebiasaan ini justru menjatuhkan harga gabah. Pemerintah menyarankan penjualan gabah secara bertahap sesuai kebutuhan. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya.
Kelompok tani Pringsewu mendapat bantuan sejumlah alat mesin pertanian. Ikuti informasinya sesaat lagi. Pemirsa, tunggul pohon tidak selamanya menjadi limbah. Perajin kreatif bisa mengubahnya jadi aneka perabot seperti meja kursi dan hiasan relief. Sisa pokok pohon ini bahkan disulap menjadi ukiran patung naga raksasa bernilai ratusan juta rupiah. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Anyus Lampung hari ini. Saya Enda Talo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono, Jalan Cendana, Kelurahan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, menggarap patung naga raksasa. Patung ukir kayu ini menggunakan tunggul pohon berusia 200 tahun dari Taman Dipangga. Pohon diketahui sudah ada sejak letusan Krakatau tahun 1883 dan baru tumbang tahun lalu. Pengerjaan patung naga raksasa butuh waktu yang cukup lama. Mulyono dan rekannya mengukir sejak 9 bulan lalu. Proses ini belum tuntas hingga sekarang. Pembentukan pola ukir sampai menggunakan mesin pemotong kayu. Mengukir tunggul raksasa butuh ketelitian dan kesabaran. Demi kesempurnaan bentuk dan karakter ukiran, Mulyono membuat patung naga raksasa tanpa terburu-buru. Benda ini berdiameter 5 meter, tinggi 6 meter, serta berat 2 ton. Ini kelak menjadi patung naga terbesar di Indonesia. Patung ini bernilai seni sekaligus bersejarah. Selain fungsional itu seperti meja, kursi, meubiler dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kayu-kayu besar ini bisa buat sejenis patung. Ini usia kayu berapa rata-rata? Kalau kayu yang tak buat patung ini dari sejarah, dari historisnya itu dulu pada saat Krakatau meletus itu tahun 1883 itu jangkar kapal yang terdampar itu nyantol ada di pohon itu, dan sekarang ada buktinya di Taman Dipangga Polda Lampung ya. Nah, setelah kayu itu tumbang roboh dengan sendirinya, saya mempunyai gagasan kalau ini tak buat sebuah karya. Setelah selama ratusan tahun dia memberikan manfaat di lingkungan itu, ini tak buat sebuah karya, yaitu saya buat patung naga. Karena sesuai dengan besar kayu, karakter kayunya yang memang kalau dibuat naga ya ada nilai arti tersendiri. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono juga menggarap relief tunggul dan akar pohon. Pengukir mendapatkan bahan tunggul rata-rata berusia puluhan tahun dari berbagai pelosok dan kawasan hutan Lampung. Tunggul pepohonan mengampar dan sepintas seperti rongsokan atau semacam kayu buangan. Galeri Ukir Kayu Mulyono menjual aneka barang seni fungsional dengan harga bervariasi, mulai 3 hingga 40 juta rupiah. Nilai 3 juta rupiah seperti meja ukir, sementara relief terjual 40 juta rupiah. Mulyono berkarya demi keindahan. Harga menjadi relatif jika pembeli menganggap karyanya memang bernilai seni tinggi. Itu berkarya itu yang penting ngikutin pikiran, tangan, apa yang menjadi kemauan kita jalankan, kita aplikasikan dalam bentuk barang. Setelah itu kita menikmati, setelah kita bangga, lah terlepas nanti ada yang berminat atau ingin memiliki, ya silah-silahkan saja. Yang penting tahu nilai-nilainya, bahwa ini adalah nilai seni yang patut kita hargai,
yang konon dari zaman dahulu juga nenek moyang leluhur kita juga meninggalkan budayanya lewat seni. Mulyono merintis ukir kayu sejak tahun 1991. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini terinspirasi banyaknya sumber daya berupa tunggul maupun akar pepohonan melimpah. Mulyono menikmati omset ratusan juta rupiah per bulan. Limpahan hasil usaha ternyata belum memenuhi kepuasan rasa. Perajin ini masih mencoba menembus pasar global. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.